Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Buku Harian yang Menuliskan Rahasia. Langsung saja kita simak. Dina berdiri sendirian di kamar tua peninggalan neneknya. Bau kapur barus dan debu kayu tua bercampur jadi satu. Rumah itu sudah kosong sejak sang nenek meninggal 3 minggu lalu, dan hanya Dina yang cukup peduli untuk merapikannya. Di dalam lemari tua berukir, tersembunyi di bawah tumpukan pakaian yang sudah usang dan menguning, ia menemukan sebuah buku kecil bersampul kulit coklat tua. Tak ada tulisan judul, tak ada nama. Hanya sebuah simbol kecil di pojok kanan bawah. Mata satu, dengan tetesan tinta di ujungnya. Dina membuka perlahan. Halaman pertama kosong. Begitu juga halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi yang aneh, buku itu terasa hangat. Bukan hangat karena suhu ruangan, tapi seperti hidup. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, tapi ia menertawakan dirinya sendiri. Cuma buku tua, gumamnya. Malam itu, Dina memutuskan membawa pulang buku itu dan menyimpannya di bawah bantal, entah mengapa. Mungkin karena bentuknya menarik, atau karena itu satu-satunya hal dari rumah neneknya yang terasa personal. Ia tidur cepat karena kelelahan. Pagi harinya, saat ia bangun dan merapikan tempat tidur, buku itu tergelincir jatuh ke lantai. Saat Dina memungutnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Halaman yang semalam kosong, kini tertulis penuh. Tulisannya bukan tangan Dina, melainkan mirip tulisan neneknya tapi sedikit lebih tajam, lebih rapi, dan lebih menyeramkan. Ayahmu berselingkuh sejak tahun ketiga pernikahannya. Ia pernah membawa wanita itu ke rumah saat ibumu sedang dirawat di rumah sakit. Dina melihatnya dari balik tangga, tapi memilih diam. Karena itulah kamu selalu membenci aroma parfum wanita lain di ruang tamu, bukan? Dina terdiam. Tangannya gemetar. Ia menutup buku itu rapat-rapat. Jantungnya berdegup makin cepat. Tak ada orang lain yang tahu tentang malam itu. Ia tak pernah memberitahu siapapun. Bahkan, ia nyaris melupakan detailnya sampai tulisan itu menghidupkannya kembali. Ketakutan perlahan merayap ke dalam pikirannya. Apa ini? Semacam mainan? Bisiknya. Tapi ia tahu ini bukan lelucon. Bukan rekayasa. Buku itu bukan cuma menyimpan rahasia. Buku itu mengetahui. Dina mencoba menyimpan buku itu di laci kamar yang paling dalam, dikunci dengan gembok kecil. Tapi ketika ia kembali dari dapur 1 jam kemudian, buku itu sudah kembali, terletak manis di atas bantal, terbuka di halaman baru. Kali ini tulisannya lebih panjang dan lebih mengerikan. Dina menyaksikan kakaknya Damar mendorong teman sekelasnya hingga jatuh dari atap sekolah. Mereka sedang bertengkar. Damar panik dan Dina membantunya menghapus jejak. Mereka menyimpan jaket berdarah itu di belakang lemari kayu milik ayah. Korban lumpuh dan kasusnya dianggap kecelakaan. Tapi itu bukan kecelakaan. Itu rahasia. Dina jatuh terduduk, napasnya memburu. Ia menggigit bibir, mencoba menyangkal apa yang ia baca, tapi ingatannya membenarkan segalanya. Ia tak pernah membicarakan kejadian itu. Bahkan Damar dan dia pun tak pernah menyebutnya lagi sejak hari itu. Bagaimana mungkin buku ini tahu? Ia mencoba membakar buku itu malamnya. Ia lempar ke dalam perapian kecil di dapur belakang. Tapi saat api menyala, halaman-halamannya tak menghitam, tak terbakar. Bahkan tak berubah suhu. Api seolah menghindar. Buku itu, entah bagaimana, kebal terhadap kehancuran. Dina semakin panik. Ia membungkus buku itu dengan kain, memasukkannya ke dalam kotak besi, lalu menyimpannya di loteng. Ia bahkan menutupinya dengan tumpukan barang-barang tak terpakai. Kamu tinggal di situ, katanya keras, dan kamu akan tetap di situ. Tapi keesokan paginya, saat ia membuka lemari pakaian, buku itu jatuh dari antara lipatan bajunya, terbuka, dan di halaman terbaru tertulis, menolak rahasia tidak menghapus dosa, membungkam suara tidak menghentikan kenyataan. Dina tahu siapa sebenarnya membunuh kucing peliharaan ibu, dan kenapa ia menyembunyikan kalungnya di bawah tanah belakang rumah. Dina tak sanggup lagi membaca. Ia menangis, bukan karena buku itu mengungkapkan rahasianya, tapi karena perlahan
ia mulai sadar. Buku ini tak akan berhenti. Dina tak bisa tidur selama 3 malam. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, buku itu muncul. Di meja, di lantai kamar mandi, bahkan di kursi mobilnya saat ia hendak bekerja. Makin lama, tulisan dalam buku itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga perasaan dan pikiran terdalam yang tak pernah ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Sampai akhirnya, buku itu jatuh ke tangan orang lain. Suatu pagi saat Dina pergi terburu-buru meninggalkan apartemen, buku itu tertinggal di bangku taman di depan gedung. Ia baru sadar saat jam makan siang. Ia berlari kembali, berharap tak ada yang menyentuhnya. Terlambat. Seorang ibu tua penjaga taman duduk di bangku itu, memegang buku tersebut dengan alis berkerut. Saat Dina menghampiri dengan panik dan mencoba merebutnya, wanita itu menatapnya aneh. "Apa ini milikmu?" tanyanya pelan. "Aku baru baca 1 halaman tentang kakakmu dan kecelakaan itu." Dina membeku. Nafasnya tercekat. Wanita itu menyerahkan buku itu kembali, namun sorot matanya berubah, campuran ketakutan dan jijik. Ia mengambil tasnya dan pergi tanpa kata lain. Dina membuka buku itu. Halaman yang tadi kosong kini bertuliskan, "Kau tak bisa lari." Semakin banyak yang membaca, semakin ringan bebannya. Rahasia akan terbagi, tapi kau akan kehilangan kendali. Kau tak lagi pemilik cerita ini. Kau hanya saksinya. Jantung Dina serasa berhenti. Ia tak hanya disiksa oleh buku itu. Ia kini mulai kehilangan hidupnya sedikit demi sedikit, karena satu persatu orang mulai tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dina akhirnya mengurung diri. Pekerjaan ia tinggalkan, ponsel ia matikan, dan jendela apartemen ia tutup rapat. Ia hanya bersama buku harian itu, satu-satunya benda yang tetap setia menemaninya, atau mungkin menyiksanya. Buku itu kini tak lagi menunggu malam untuk menulis. Setiap jam, setiap menit, ia mendapati halaman baru muncul sendiri. Tulisan berubah dari tinta hitam biasa menjadi merah gelap yang tampak seperti darah mengering. Semakin lama, buku itu tak hanya menuliskan masa lalu, tapi juga masa depan. Besok Dina akan membuka pintu untuk seseorang yang tidak ia kenal, lalu akhirnya akan kehilangan sesuatu yang tak bisa diambil kembali. Suara. Dina menahan diri. Ia menolak membuka pintu selama 2 hari. Tapi pada hari ketiga, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Saat suara ketukan itu datang, pelan, ritmis, seperti ketukan anak kecil, ia membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi sejak saat itu, ia memang tak bisa bicara lagi. Suaranya hilang, lenyap, bisu total. Ketika Dina mencoba menulis pengakuan di kertas, tangannya bergetar, dan setiap kalimat berubah menjadi tulisan aneh yang ia tak kenali. Bahkan saat ia mencoba membakar kertas itu, api kembali tak mau menyentuhnya. Sama seperti buku itu, puncaknya datang malam itu. Dina terbangun karena suara goresan, tapi kali ini ia tidak menyentuh buku itu. Tangannya gemetar saat melihat bukunya sedang menulis sendiri. Tak ada pena, tak ada tangan, tapi halaman demi halaman terisi cepat, seolah-olah ditulis oleh entitas tak kasat mata. Ia membaca satu kalimat terakhir. Sekarang saatnya Dina menuliskan akhir ceritanya. Ia akan mengambil pena dan menusukkannya ke dalam dirinya sendiri. Bukan karena ingin mati, tapi karena ia tahu hanya darahnya sendiri yang bisa menyelesaikan cerita ini. Saat Dina menatap pena di meja, ia mulai memahami, ia bukan tokoh utama. Ia hanya narasi dalam buku yang lebih besar, buku yang hidup, buku yang lapar, dan ia adalah pengorbanan selanjutnya. Selesai.